Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini Allah berikan kita kesehatan. Nikmat yang paling besar setelah iman adalah nikmat sehat. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Apa itu syafaat? Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasyafa'i wal watr." Demi bilangan genap, wal watr atau wal witru, dan bilangan ganjil. Jadi syafaat itu artinya penggenap. Menggenapi apa? Menggenapi iman kita yang masih kurang. Menggenapi ibadah kita yang masih kurang. Nanti akan digenapi, akan dilengkapi oleh Rasulullah SAW. Syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat itu, kata para ulama, pertolongan itu atau penggenap itu untuk memudahkan hisab kita di akhirat. Maka ketika hisab kita susah, maka digenapkan, dimudahkan, dibantu oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada syafaat itu menggagalkan orang yang sudah divonis masuk neraka, Rasul gagalkan, tidak jadi masuk neraka. Ada syafaat itu, kata para ulama, memudahkan hamba yang sulit masuk surga, maka dengan Rasul, dengan bantuan Rasulullah, dengan syafaat Rasulullah, maka menjadi mudah. Nah, yang paling luar biasa adalah mencabut yang sudah di neraka dengan syafaat Rasulullah, diambil kembali dari neraka. Itu syafaat yang paling, namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Jadi syafaat Nabi itu ada kalanya meringankan hisab di akhirat. Ada syafaat itu menggagalkan orang yang sudah divonis masuk neraka, gagal masuk neraka. Ada syafaat itu yang susah masuk surga, dengan syafaat Rasul mudah masuk surga. Ada syafaat itu yang sudah memang di neraka, dengan syafaat Rasul diangkat dari neraka. Maka agar kita mendapatkan syafaat-syafaat yang sedemikian macam tadi, salah satu caranya adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Berselaman dengan saudara. Allahumma sholli. Boleh pakai Sayyidina, boleh tak pakai Sayyidina. Yang mana aja boleh. Ya, cuman lebih hormat kita pakai Sayyidina. Karena Rasul Allah sendiri tak pernah langsung mengucapkan nama Nabi dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Tapi kalau Ibrahim, Musa langsung namanya dipanggil. Suhufi Ibrahim wa Musa, langsung namanya Allah sebut. Nama Nuh, langsung. Ya Nuh, kata Allah. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Zakaria. Tapi kalau Nabi, Rasulullah, tak pernah Allah menggunakan kata ya Muhammad, tak pernah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, hei nabi.
Halus kan? Allah saja menghormati Rasulullah, apalagi kita umatnya harus lebih menghormati, mengagungkan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sendiri mengatakan, ana sayyidul anbiya, ana sayyidu bani Adam, saya pemimpin penghulu seluruh para nabi. Jadi sayyid itu artinya penghulu, pemimpin. Anggota lagi pesta, rajanya ini nama boto pondok di Bang Hamdan Parmata-mata nih hon saya raja ini barangnya. Sayyid artinya sayyid, penghulu, pemimpin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berbanyak selawat. Setiap saat kita berselawat. Kecuali dalam WC, kita berbanyak selawat. Apalagi hari Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Bentuk selawat banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Banyak bentuk selawat, ratusan bahkan ribuan bentuk selawat yang disusun oleh para ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini karena jamnya telah hilang, nanti ingatkan, kemarin ada jam di sini, itu patokan saya. Sekarang ada hilang jamnya bro, maka nanti diingatkan. Nanti Bang Amri ingatkan ya. Izin mau jual kacang goreng lagi bilang aja. Jadi yang pertama Bapak sekalian jamaah yang saya cintai, judul kita pada pagi ini adalah dampak-dampak ketaatan. Dampak-dampak ketaatan. Ini penceramah belum ada ini. Tega Bang Amri ini kosong nampaknya. Jamaah dikasihnya, yang ceramah nggak dikasih sama dia. Ini gimana ceritanya? Yang wajib minum kan saya, bukan jamaah. Kacau. Hilaf ya? Ya, Allah pemaaf. Nah, cuman manusia kadang nggak memaafkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama dampak-dampak ketaatan itu adalah dalam surah At-Talaq Allah katakan jalan keluar atas segala permasalahan hidup. Yang putih aja, biar agak tinggi. Ini aja. Banyak isinya kalau tinggi kan. Ya. Kasih Bang ya. Bang Amri ini ngerjain saya. Kasih gelas nggak dikasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jadi dampak ketaatan itu yang pertama jalan keluar atas seluruh permasalahan hidup kita. Apa makhraja itu Ustaz? Solusi atau jalan keluar. Dalam bahasa Inggris namanya solver, jalan keluar. Barang siapa yang taat bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar ataupun solusi dari seluruh permasalahan hidupnya. Yang pertama. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berjalan melakukan safar ke Yaman, maka di tengah jalan unta yang dia naiki itu mati karena dehidrasi, kekurangan cairan. Maka dia turun dari ontanya, dia bertayamum, kemudian dia bentangkan sorbannya, dia sholat 2 rakaat. Karena ada Al-Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka dia sholat 2 rakaat dengan sholat hajat. Nah, jadi kalau kita punya keinginan Bapak Ibu yang mendesak, dianjurkan kita sholat hajat. Wudhu seperti biasa, maka ambil sajadah, niatnya nawaitu nawaitu sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, sengaja aku sholat hajat 2 rakaat, sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sholat, habis sholat itu kita berdoa apa yang kita inginkan.
Kalau sekali belum, tambah lagi. Insya Allah beberapa kali Allah akan kabulkan permohonan kita. Kemudian dia sholat hajat 2 rakaat. Dia salam, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah dia salam, dia berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku ke tujuan dengan caramu. Itu doa Abu Bakar. Allahumma wassil safari ala tariqatika, sampaikan aku ke tujuan dengan caramu. Maka setelah dia berdoa, unta yang jelas-jelas tadi mati tiba-tiba bernapas tegak, hidup kembali. Itu sholatnya para sahabat. Binatang mati bisa hidup. Beda sama sholat kita. Binatang hidup bisa mati di tangan kita. Pas sholat kan mati. Jadi orang yang bertakwa itu Allah berikan jalan keluar atas seluruh permasalahan hidupnya. Kalau menurut akal, Nabi Yusuf tidak mungkin keluar dari penjara, ya kan? Yang masuk penjara itu 3 orang. 2 pemuda, 1 lagi Nabi Yusuf, pemuda 3-tiganya. Maka Kiftir bermimpi. Apa mimpinya? Di mimpi itu dia melihat ada 7 ekor unta gemuk memakan 7 ekor unta kurus. Jadi unta makan unta di mimpi itu. Kemudian ada pelayan, di atasnya roti, kemudian dipatuk sama burung. Itu mimpi raja itu. Kemudian maka raja membuat sayembara. Siapa yang bisa menafsirkan mimpi itu, aku berikan emas sebanyak beban unta, pelana unta kiri kanan. Tidak ada yang mampu menafsir mimpi. Itu rumit untuk dipecahkan mimpi itu. Nabi Yusuf dari kecil sudah Allah ajarkan ta'wilil ahadits dalam surah Yusuf. Tafsir mimpi. Di Indonesia ini tidak banyak yang mampu itu. Lupa saya nama ustaznya. Kemarin ada orang nanya ke saya, beberapa pekan lalu, Ustaz, saya mimpi dikasih istri paman saya baju putih katanya. Nah, kalau mau mati itu aku bilang, itu yang mampu saya menafsirkannya. Karena bukan ahli ke saya enggak. Nah, jangan-jangan abang mau mati enggak? Masa iya katanya? Kan baju putih berarti kan kapan aku bilang? Karena saya bukan ahli tafsir mimpi, dia tanya juga. Dia tanya 3 kali udah saya bilang, saya enggak ngerti itu, bilang. Didesak juga saya. Karena saya bilang, palak juga saya kan. Itu biasanya abang mau meninggal, dikasihlah kain kapan gitu Ustaz. Ya semampu saya seperti itu, karena saya bukan Nabi Yusuf, ya kan? Tanya kepada ahlinya, jangan ke saya tanya mimpi kayak gitu. Cuman yang saya rasakan berkali-kali, kalau saya mimpi ikan, terutama ikan mas, hari itu saya mau dapat rezeki nomblok, rezeki yang tidak diduga-duga. Itu saya rasakan. Ibu merasakan juga ikan mas? Ikan pernah? Gimana? Kalau mimpi ikan gimana? Ada nggak rezeki itu? Ada ya? Saya pernah merasakan itu. Dan sering asal saya mimpi ikan, istri mimpi ikan, adalah hati itu rezeki yang tidak diduga-duga. Ikan ya? Ikan apa aja lah. Asal mimpi ikan ada rezeki. Amang baru lebih tahu kalau masalah mimpi-mimpi ini. Saya kurang mengerti kalau masalah mimpi ini. Maka tak ada yang mampu menafsir mimpi ini kecuali Nabi Yusuf. Kemudian laki-laki yang 2 ini masuk penjara. Mereka ceritakan ke Nabi Yusuf mimpi raja ini. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada laki-laki tadi. Kemudian laki-laki tadi ketika datang memberikan makan hulu balangnya, mereka mengatakan, kami mampu menafsirkan mimpi itu. Diceritakanlah kepada raja, wahai raja, maksud 7 ekor unta gemuk memakan 7 ekor unta kurus, artinya adalah akan datang paceklik
krisis selama 7 tahun. Maka oleh karena itu tanamlah gandum untuk stok 7 tahun. Jangan pecahkan dari bulirnya, ikat saja, taruh di gudang, keringkan, karena 7 tahun ke depan akan datang paceklik. Maka 7 tahun akan bagus pertanian, setelah itu akan datang kekeringan menimpa Mesir, maka siapkan stok gandum. Itulah isi mimpi itu. Kemudian mimpi ini diceritakan kepada raja. Raja pun masuk akal dia. Maka disiapkanlah 7 tahun gandum untuk menghadapi 7 tahun paceklik. Cuman laki-laki tadi lupa bahwa yang mentafsir mimpi itu Nabi Yusuf. Maka Allah kata dalam Al-Quran, Yusuf mendekam dalam penjara fi bid'i sinin. Kalau ada dalam Al-Quran atau dalam hadis kata bid'un, itu 3 sampai 9. Jadi ulama sepakat seperti Ibnu Katsir menyepakati Yusuf itu di penjara, Yusuf alaihissalam 7 sampai 9 tahun. Tinggallah sendiri tadi 3 orang. Menurut akal, siapa yang bisa mengeluarkan dia dari penjara itu? Ya kan? Tapi karena ketakwaan Nabi Yusuf, laki-laki kemarin tiba-tiba ingat bahwa yang menafsirkan mimpi itu Nabi Yusuf, maka dikeluarkanlah ia dari penjara. 1, ketakwaan itu mampu memberikan jalan keluar. 2, Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah, tak ada yang mau beriman. Akhirnya dia bosan, dia marah, dia tinggalkan kaumnya. Cuman belum ada perintah untuk meninggalkan kaumnya. Kalau Nabi Nuh itu minta dibikin kapal, diminta ditenggelamkan negeri itu perintah Allah. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, belum ada perintah. Pergi aja dia. Jarang dengar ini payah-payah dibilang, pergi dia. Kira-kira gitulah kira-kira kan. Akhirnya ketika di perjalanan ombak besar datang, beban kapal terlalu berat, maka mereka bermusyawarah. Gimana caranya? Kita buang sebagian beban kapal, dibuangi peti-peti. Logistik dibuang, beban dibuang, masih oleng juga. Gimana caranya? Harus ada yang dibuang dari kapal. Diundi, keluar nama Nabi Yunus. Tidak mungkin ini Nabi, tidak mungkin kita buang. Diundi lagi, keluar nama Nabi Yunus. Diundi lagi, keluar nama Nabi Yunus. Maka mereka sepakat, kalau sudah 3 kali memang nggak bisa lagi. Lompatlah Nabi Yunus ke dalam laut. Begitu dia lompat, belum sampai ke laut, disambut sama ikan hiu, ikan paus. Ikan paus. Namanya Zunnun, ikan paus yang besar, dalamnya lapang. Maka dia mendekam di dalam ikan laut itu, perutnya itu, kata para ulama, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 40 hari. Setelah dia lemas, dalam perut ikan itu dia hanya zikirnya 1 aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang kita tiap pagi baca itu. Saya perhatikan tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tak ada ilah, tak ada sembahan kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim, yang merugi. Maka doa dia itu saja dalam perut ikan selama 40 hari, ada yang mengatakan 3 bulan. Maka Allah memerintahkan ikan paus tadi untuk memuntahkan Nabi Yunus di pinggir laut. Setelah dimuntahkan, ini sudah penyakitan semuanya. Karena zat asam yang terkandung dalam perut ikan. Maka setelah itu Allah tumbuhkan di pinggir pantai itu sebuah tanaman jelok. Apa namanya? Jelok. Labu.
Kenapa labu? Kata para ulama, orang kalau sudah lama tak makan, untuk mengobati ususnya labu. Itu kata para ulama. Makanya labu Allah tumbuhkan, bukan rambutan. Murmaniak tuh orang rambutan. Manek na bebe. Kenapa labu? Nabi Yunus yang lemas berlapis-lapis tak perlu manjat. Kemudian kandungan labu itu mampu mengobati luka di dalam. Jadi kalau ibu penyakit mah makan labu. Karena Nabi Yunus sembuh makan labu. Kemudian setelah itu Allah mendatangkan kambing. Kemudian Nabi Yunus memerah sapi kambing itu, kemudian meminumnya. Kata para ulama, kenapa kambing Allah datangkan? Karena kambing itu mampu mengobati luka luar. Luar biasa Allah Ta'ala ya. Untuk dalam Allah kirim labu, untuk luar Allah kirimkan datang kambing, segorong-gorongan kambing yang sudah siap susunya untuk diperah. Itulah diminum oleh Nabi Yunus. Begitu dia mulai bertenaga, dimuntahkan di pulau kampungnya itu, di pantai itu. Begitu dia kembali ke kampungnya, sudah beriman semuanya. Pertanyaannya, siapakah yang mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan itu kalau bukan Allah? Percayakah Bapak bahwa ketaatan, ketakwaan itu mampu mengeluarkan orang dari kegelapan? Karena Nabi Yunus telah Allah buktikan bahwa dengan la ilaha illa anta, dengan zikir, dengan ketaatan, mampu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Jelas ya? Jadi yang pertama, ketaatan itu mampu memberikan jalan keluar kepada kita. Nomor 1 selesai, kita minum dulu. Nanti kita lanjut nomor 2. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketaatan, ketakwaan itu mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Ketaatan itu, ketakwaan kepada Allah itu mampu mendatangkan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, selalu ada makanan, ada buah-buahan. Zakaria heran kepada Maryam. Qala ya Maryam anna laki hadha? Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan buah-buahan ini? Qalat huwa min 'indillah. Wahai Nabi Zakaria, itu langsung turun dari Allah dari langit, dibawa oleh malaikat Mikail setiap saya butuh. Apa penutupnya? Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa batas. Siti Maryam, anaknya Ali Imran, anaknya Imran. Sejak kecil diasuh oleh seorang nabi, famili masih keluarga Maryam, masih keluarga Imran. Dia dibesarkan di lantai 2 Palestina, Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Setiap Zakaria masuk, itu dikunci kamarnya. Kunci tinggal, kunci tinggal, kunci tinggal. Setiap Zakaria masuk, karena cuma satu pintu masuk, karena yang mendidik Maryam adalah Nabi Zakaria, masih keluarga dekat Imran, masih familiar dengan Siti Maryam.
masih muhrim. Setiap Zakaria masuk ada buah-buah. Setiap masuk ada minuman. Zakaria bingung. Ini dari mana? Siti Maryam nggak pernah keluar. Pintu masuk cuma satu. Luar nggak ada, cuma satu pintu masuk. Mihrab Maryam itu kurang lebih luas itu daripada ini. Lantai 2 Palestina. Sekarang sudah pakai karpet dia, warna merah karpetnya. Jadi nanti kalau bapak umroh atau ibu bilang sama tour leadernya, pilih yang Saudi Palestina. Kenapa? Ada apa dengan Palestina? Karena Palestina itu adalah Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Yang kemudian Ardul Anbiya, buminya para nabi. Banyak nabi dimakamkan di Palestina. Dan ibu bisa sholat di mihrabnya Maryam. Insya Allah mihrab Maryam itu salah satu doa yang mustajabah. Hampir sama dengan makam Ibrahim, dengan Ka'bah. Kalau ibu punya rezeki, bapak punya rezeki, ambil Makkah, Palestina. Amin, insya Allah. Nah, itu adalah mihrab Maryam di lantai 2. Disitulah Nabi Zakaria mendidik Maryam. Setiap dia datang, ada aja makanan, ada aja minuman. Dia tanya, Maryam, anna laki hada? Bahasa Arabnya, bahasa lainnya, min aina wajadta hada? Dari mana wajadti hada? Dari mana kau dapatkan buah-buahan ini? Minuman ada, makanan ada, buah-buahan ada, maidah, hidangan ada terus. Padahal Nabi Maryam tidak punya suami, Maryam tidak berdagang, Maryam tidak bekerja. Kerjanya hanya beribadah di mihrabnya itu. Beribadah, menuntut ilmu, beribadah, menuntut ilmu. Itu saja yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Maka karena keheranan, Zakaria bertanya, dari mana kau dapat? Maka Maryam mengatakan, qalat huwa, makanan ini min indillah, langsung turun dari Allah, turun dari surga. Siapa yang bawa? Malaikat Mikail. Setiap saya butuh, bahkan belum butuh saya, sudah Allah sediakan. Ini bukti ketaatan-ketakwaan itu mampu memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Maka jangan berhenti kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melaksanakan satu ketaatan, kerjakan ketaatan yang lain, agar ketakwaan itu bertambah terus. Karena kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan satu ketaatan, maka ketaatan yang lain memanggil-manggil, kerjakan aku juga, kerjakan aku juga, kerjakan aku juga. Dosa gitu juga. Kalau kita mengerjakan satu dosa, kata Nabi, maka dosa yang lain memanggil-manggil, kerjakan aku juga, kerjakan aku juga. Dan ra'sud dzunub, kepalanya dosa itu adalah khamar. Orang kalau sudah khamar mau membunuh. Orang kalau sudah khamar mau berzina, karena ini sudah beleng. Nah, karena setan tahu, maka dia ajari anak cucunya itu, dia ajari setan-setan di dunia ini yang berbentuk manusia itu untuk menciptakan yang namanya sabu ataupun narkoba. Karena kalau orang sudah beleng, apa aja dilakukan. Nah, makanya kata Nabi, ra'sud dzunub, kepalanya pokoknya dosa itu adalah khamar. Apa itu? Minum-minuman keras, sabu dan lain sebagainya. Orang kalau sudah nyabu itu beleng dia, Pak. Mamaknya pun dia bunuh. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, jamaah subuh sekalian, begitulah ketakwaan itu mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Siapa yang menciptakan dunia ini? Siapa yang menciptakan dunia ini? Allah. Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menurunkan hujan? Mudah nggak bagi Allah memberikan kita rezeki dari arah yang kita
tidak kita sangka-sangka. Mudah, karena menciptakan bumi ini juga mudah bagi Allah, apalagi memberikan rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Caranya itu, egreknya itu, alat ungkitnya itu adalah ketakwaan yang berlipat. Ketakwaan-ketakwaannya. Sebagaimana yang diamalkan oleh Siti Maryam. Yang dirasakan Siti Maryam tidak mustahil dirasakan orang-orang zaman ini. Karena itu berlaku sampai akhir zaman. Datang Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Yang paling tua imam mazhab itu namanya Imam Hanafi. Di bawahnya Imam Malik. Di bawah Imam Malik Imam Syafi'i. Di bawah Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, berkata begini, wahai Imam, aku yakin rezeki itu harus diusahakan. Kata Imam Malik, enggak. Rezeki itu datang kepada kita dengan usaha atau tanpa usaha. Maka pagi hari mereka menguji kebenaran masing-masing. Imam Syafi'i datang kepada orang sedang badan kurma. Dia bantu saudaranya, tetangganya, setelah dibantu, anggur. Setelah selesai panen, tetangganya ini memberikan dia anggur gratis. Pasti aku nanti benar. Kalah nanti Imam Malik bikinnya. Karena rezeki itu harus bekerja. Begitu ba'da isya dia datang, wahai Imam, ini anggur. Lalu dia katakan, ini tadi saya dapatkan karena membantu tetangga saya panen anggur. Saya bantu dia. Lihat wahai Imam, bahwa rezeki itu harus diusahakan. Dia buktinya. Kata Imam Malik, saya nggak ada berusaha cari anggur, datang anggur ke depan saya. Kalah Imam Syafi'i. Imam Malik nggak ada kerja, tapi Allah berikan anggur. Jadi rezeki itu kita usahakan dapat, tak kita berusahakan bisa dapat. Karena dengan ketakwaan saja bisa mendatangkan rezeki. Ustaz menyuruh tidak berusaha, bukan itu maksud saya. Rezeki itu bisa Allah berikan dengan berusaha atau tanpa usaha. Karena meningkatkan ketakwaan bagian juga dari usaha. Contoh Siti Maryam. Jadi kalau kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Ada 10 poin yang mau disampaikan, tapi pagi ini cukup 3 saja. 3 dulu, ya. Maka yang ketiga adalah ketakwaan itu, ketaatan itu mampu mendatangkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang mengingat Allah, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati manusia bisa menjadi tenang. Ada seorang pengusaha di Korea, hutangnya banyak, padahal dia punya aset. Waktu itu dia punya usaha mobil. Maka pengusaha ini melompat dari gedung yang tinggi, pecah kepalanya, remuk tulangnya, mati karena stres. Kenapa ini terjadi? Tak ada agama di hatinya, tak ada Allah di hatinya. Maka orang-orang tak ada Allah di hatinya, begitu ditimpa kesusahan, maka hilang akalnya, panik dia. Ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang lain-lain sebagainya. Tapi orang-orang beriman, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman itu, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada para jamaah, kalau memang sudah mampu, syariat sudah bagus, tak salah kita, bagus kita untuk ikut thariqah ataupun suluk. Apa gunanya? Untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita dan membiasakan kita zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perbaiki syariat dulu. Karena banyak ku tengok, saya lihat, saya perhatikan, saya alami juga di masyarakat, orang yang belum beres syariatnya
baru beres akidahnya, ikut dia torikot, gila. Ada. Nyari Tuhan dia. Ketika saya kurang 40 hari di Rengat, ada orang mengatakan dalam diri saya ada Tuhan. Dan saya nggak butuh makan. Saya coba lah kan. Kita kan anak muda suka nyoba-nyoba juga. Begitu kami makan siang, ku panggil bapak. Makan bakmi. Lahap dia makan. Tadi katanya nggak butuh makan. Meruqyah saya kesialan kapur 9. Saya tanya historinya, rupanya ikut suluk. Cuman tidak ada dasar agama dulu. Tidak ada dasar iman, tidak ada dasar akidah. Akhirnya rusak. Dan tidak bisa lagi diperbaiki. Sudah 14 tahun blank. Marah-marah sama istrinya. Ada lagi ikut suluk, belum bagus akidahnya, belum bagus syariatnya. Akhirnya apa? Bercerai dengan bininya, tinggal istrinya. Gara-gara zikir tak perlu nafkah keluarga. Nah, maka kita perbaiki dulu syariat kita, tauhid kita, akidah kita, baru kita sampai kepada kebatinan. Karena kebatinan ini memang asyik, bisa melupakan yang lain. Tapi ingat, kita juga punya tanggung jawab. Gitu Pak ya? Nah, karena membersihkan jiwa ini harus ya, kita ikut suluk untuk agar terbiasa kita berzikir kepada Allah. Khusus sudah, tapi masih belajar, baru mulai. Bagaimana membiasakan hati ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, "Matsalul ladzi la yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah sama seperti orang hidup dan orang mati. Kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka saat itu juga aku akan mengingat kalian. Siapa yang mengingat aku ketika sendirian, ku ingat dia ketika keramaian. Siapa yang ingat aku ketika keramaian, ingat dia ketika sendirian. Jadi Allah tak pernah melupakan kita. Jadi zikir itu adalah ibadat yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya sampai tak ada batasan. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak zikir. Kalau sholat, tegakkan. Kerjakan 5 waktu. Tidak disuruh banyak, tegakkan saja. Kalau puasa, laksanakan. Haji, zakat sama, tunaikan. Ketika zikir, banyakkan. Itu ya. Disuruh kita sholat banyak, enggak kan? 5 waktu aja kan? Tapi kalau begitu ketika bahasa zikir, apa kata Allah? Dzikran katsira. Apa zikirnya? Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita bolak-balik setiap hari. Pas jualan. Ini berapa Bu Deng? Subhanallah. Berapa harganya? Subhanallah. Jangan sampai gitu juga lah, dalam hati saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.